Su-35 merupakan aset utama Angkatan Udara Cina. Jet tempur buatan Rusia ini memang paling banyak diadu dengan Rafale. Rafale sendiri merupakan jet tempur kebanggaan Prancis. Pesawat tersebut juga digunakan oleh kekuatan regional seperti India dan nantinya Indonesia. Indonesia diketahui telah memesan 42 unit Rafale dari Dassault Aviation. Rencananya Rafale akan tiba pertama kali di Indonesia pada 2026 mendatang, mengutip laman bulgarianmilitary.com, Selasa, 30 April 2024. Militer Cina secara strategis mengerahkan Su-35 di Southern Theater, wilayah yang meliputi Indo-Pasifik termasuk Natuna Utara. Padahal wilayah itu diawasi secara ketat oleh Indonesia yang akan diperkuat Rafale. Menariknya, beberapa analis berpendapat bahwa Su-35 tidak sepenuhnya memenuhi ekspektasi operasional Cina. Penilaian ini mungkin menjelaskan mengapa Beijing mengarahkan sumber dayanya untuk pengembangan J-20 versi Angkatan Laut. Jika terjadi perselisihan geopolitik di Natuna Utara, J-20 yang dimodifikasi dianggap sebagai saingan tangguh Rafale Indonesia, seperti yang dikemukakan oleh beberapa pakar intelijen militer. Dalam berbagai jenis pertempuran udara baik jarak jauh, jarak dekat, atau elektronik, Rafale mampu bertahan melawan Su-35. Pertanyaan tentang superioritas antara kedua pesawat tempur itu sebagian besar bersifat subjektif dan sangat bergantung pada faktor pilot, yang mendasari hasil dari sebagian besar situasi pertempuran udara. Namun, ada aliran pemikiran tertentu yang berpendapat bahwa dalam peringkat pesawat tempur global, Rafale berada sedikit di bawah F-15 Eagle II. Pabrikan AS Jet tempur Rafale telah menunjukkan kekuatannya yang luar biasa dalam konflik di seluruh dunia, termasuk Afghanistan, Mali, Libya, Suriah, dan Irak. Alasan utama mengapa jet ini begitu mematikan sebagian besar terletak pada rangkaian sensor mutakhir yang dimilikinya. Di antara sensor berteknologi tinggi tersebut adalah sistem pencarian dan pelacakan inframerah Sagem OSF, IRST. IRST memberi Rafale kemampuan untuk mendeteksi dan melacak pesawat tempur siluman generasi kelima, serta Su-35 Cina yang lebih ringan. Sistem pencarian dan pelacakan inframerah yang dipasang di hidung, sirkuit optoelektronik Thales, Sagem OSF, secara mandiri melakukan pencarian target, identifikasi, telemetri, dan pelacakan. F-16 Indonesia berusaha mengevaluasi kehebatan sistem Sagem OSF, yang dapat mendeteksi mereka dari jarak lebih dari 100 km. Pada jarak 70 km, visual dari F-16 Indonesia mulai mengalir ke sistem pelacakan Rafale. Kecerdasan visual terperinci ini mencakup informasi tentang bentuk F-16, senjata yang digunakan dan kecepatannya. Dapat dikatakan bahwa Su-35, meskipun tangguh, tidak dapat menandingi potensi analitik Rafale yang mendetail. Melansir Simple Flying, IRST adalah sistem pencarian dan pelacakan inframerah canggih yang dikembangkan oleh perusahaan Perancis Sagem, sekarang Safran Electronics Defense. Sistem OSF terdiri dari beberapa komponen utama. Komponen utamanya adalah sensor inframerah, yang mendeteksi tanda panas dari potensi ancaman. Sensor ini beroperasi dalam dua pita spektral untuk memastikan deteksi yang andal dalam berbagai kondisi. Sistem juga mencakup kamera televisi guna identifikasi visual dan pengintai laser untuk pengukuran jarak yang tepat. Dalam pertempuran, sistem IRST memainkan peran penting baik dalam operasi ofensif maupun defensif. Sistem terus-menerus memindai sekeliling pesawat, mendeteksi dan melacak beberapa target secara bersamaan. Sensor inframerah dapat mendeteksi tanda panas dari pesawat musuh, rudal, dan potensi ancaman lainnya, bahkan dengan latar belakang bumi atau laut. Setelah ancaman terdeteksi, sistem dapat melacaknya secara otomatis. Kemudian memberikan pilot informasi real-time tentang lokasi, jarak, dan lintasan ancaman. Informasi ini dapat digunakan untuk melancarkan tindakan penanggulangan atau untuk menghadapi ancaman secara langsung. Terpenting, karena sistem OSF menggunakan sensor pasif, sistem dapat beroperasi tanpa mengungkapkan posisi pesawat. Hal tersebut memberikan keuntungan yang signifikan dalam skenario pertempuran. Selain itu, kamera televisi dan pengintai laser sistem OSF dapat digunakan untuk identifikasi visual dan penargetan yang tepat. Kamera memungkinkan pilot untuk mengkonfirmasi ancaman secara visual. Pengukur jarak laser memberikan pengukuran jarak yang akurat, memungkinkan penargetan yang tepat dengan senjata. Berbeda dengan Rafale, Su-35 asal Rusia tidak dilengkapi radar AESA.
Sebaliknya, Su-35 dilengkapi dengan radar pesa Irbis-E, yang terkenal karena kemampuan deteksinya yang terbatas. Dijelaskan pakar militer Abhirup Sengupta, radar ini hanya bisa melacak satu sasaran. Irbis-E, yang digunakan pada Su-35, hanya dapat melacak satu target dalam satu waktu, jelas Sengupta. Lebih lanjut, ia membandingkan fungsionalitas Irbis-E dan radar APG-70 yang digunakan pada F-15E Strike Eagle selama tahun 1980-an. Menurut Sengupta, teknologi Irbis-E sepertinya sudah ketinggalan zaman. Resolusi aperture sintetis Irbis-E sangat mirip dengan radar APG-70 yang digunakan pada tahun 1980-an untuk F-15E, jelasnya. Dia lebih lanjut menyatakan bahwa Su-35 kemungkinan besar akan menghadapi kesulitan ketika diadu dengan Rafale Indonesia yang lebih canggih. Ia juga memperkirakan Rafale Indonesia jelas akan muncul sebagai pemenang dalam skenario seperti itu. Terpenting, karena sistem OSF menggunakan sensor pasif, sistem dapat beroperasi tanpa mengungkapkan posisi pesawat. Hal tersebut memberikan keuntungan yang signifikan dalam skenario pertempuran. Selain itu, kamera televisi dan pengintai laser sistem OSF dapat digunakan untuk identifikasi visual dan penargetan yang tepat. Kamera memungkinkan pilot untuk mengkonfirmasi ancaman secara visual. Pengukur jarak laser memberikan pengukuran jarak yang akurat, memungkinkan penargetan yang tepat dengan senjata. Berbeda dengan Rafale, Su-35 asal Rusia tidak dilengkapi radar AESA. Sebaliknya, Su-35 dilengkapi dengan radar pesa Irbis-E, yang terkenal karena kemampuan deteksinya yang terbatas. Dijelaskan pakar militer Abhirup Sengupta, radar ini hanya bisa melacak satu sasaran. Irbis-E, yang digunakan pada Su-35, hanya dapat melacak satu target dalam satu waktu, jelas Sengupta. Lebih lanjut, ia membandingkan fungsionalitas Irbis-E dan radar APG-70 yang digunakan pada F-15E Strike Eagle selama tahun 1980-an. Menurut Sengupta, teknologi Irbis-E sepertinya sudah ketinggalan zaman. Resolusi aperture sintetis Irbis-E sangat mirip dengan radar APG-70 yang digunakan pada tahun 1980-an untuk F-15E, jelasnya. Dia lebih lanjut menyatakan bahwa Su-35 kemungkinan besar akan menghadapi kesulitan ketika diadu dengan Rafale Indonesia yang lebih canggih. Ia juga memperkirakan Rafale Indonesia jelas akan muncul sebagai pemenang dalam skenario seperti itu. Dia lebih lanjut menyatakan bahwa Su-35 kemungkinan besar akan menghadapi kesulitan ketika diadu dengan Rafale Indonesia yang lebih canggih. Ia juga memperkirakan Rafale Indonesia jelas akan muncul sebagai pemenang dalam skenario seperti itu. Irbis-E, yang digunakan pada Su-35, hanya dapat melacak satu target dalam satu waktu, jelas Sengupta. Lebih lanjut, ia membandingkan fungsionalitas Irbis-E dan radar APG-70 yang digunakan pada F-15E Strike Eagle selama tahun 1980-an. Menurut Sengupta, teknologi Irbis-E sepertinya sudah ketinggalan zaman. Resolusi aperture sintetis Irbis-E sangat mirip dengan radar APG-70 yang digunakan pada tahun 1980-an untuk F-15E, jelasnya. Dia lebih lanjut menyatakan bahwa Su-35 kemungkinan besar akan menghadapi kesulitan ketika diadu dengan Rafale Indonesia yang lebih canggih. Ia juga memperkirakan Rafale Indonesia jelas akan muncul sebagai pemenang dalam skenario seperti itu.